Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Balik lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia barengan sama aku Laras Tahira. Jadi pastikan sore hari ini atau mungkin kamu menyaksikannya tuh pagi-pagi, siang-siang atau malam-malam. Pastikan ada cemilan ya, karena kita bakal ngobrol-ngobrol seru pastinya ya sore hari ini atau kapanpun itu. Tapi sebelumnya seperti biasa dong, aku mau nyapa salam khas podcast dulu. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Aku bagi-bagi hadiah pasti dong, giveaway selalu ada ya. 300.000 voucher. Jadi buat kamu 3 orang yang beruntung nanti masing-masing bisa mendapatkan 100.000 rupiah. Tapi kamu kasih quotes terbaik dulu dong di kolom komentar tentang podcast kali ini. Tapi follow dulu Instagramnya Partai Perindo di @partaiperindo. Dan aku ingetin lagi kalau podcast ini tayang di beberapa platform ya. Ada 10 ya, kira-kira lah. Ada di Instagram, Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo di @partaiperindo. Kemudian kita juga tayang di RCTI Plus, di Okezone, Sindo News, inews.id, YouTube Partai Perindo dan juga website Partai Perindo. Itu dia ya. Dan untuk hari ini teman-teman, kita akan bertemu dengan seorang perempuan hebat pastinya ya. Dan tema atau topik di hari ini adalah tentang perempuan dan juga partisipasi politik. Karena mungkin sepengetahuan aku mungkin gak banyak nih perempuan-perempuan yang tertarik untuk masuk politik. Nah nanti coba kita akan bahas bersama bintang tamu spesial kita nih. Ada Ketua DPD Partai Perindo Kota Malang, Mbak Laili Fitriah Liza Minelli. Luar biasa namanya panjang sekali. Banget ya. Atau tadi apa dipanggilnya? Nelly alias? Nenek lincah. Nenek lincah. Jadi aku manggil Mbak Leli atau Mbak Nelly nih? Nelly aja. Mbak Nelly ya. Mbak Nelly datang all the way dari Malang. Ini barengan sama Mbak Yulia ya? Iya. Satu geng. Satu geng. Berarti kalau mau make up bareng Mbak Yulia, make up artis itu gampang ya? Saya sebenarnya model endorse-nya dia. Luar biasa. Selain aktif di politik gitu ya, ternyata Mbak Nelly ini juga concern sama makeup ya. Luar biasa sekali. Tapi mungkin sebelum masuk ke tema diskusi kita mengenai perempuan dan juga partai politik gitu ya, aku pengen tahu dulu deh dari kacamatanya seorang Mbak Nelly gitu, dari awal kenapa sih tertarik di dunia politik, atau emang dari sekolah udah tertarik aja gitu sama hal-hal berbau politik? Kalau dari sekolah sebenarnya kalau dulu organisasi, Mbak. Oh, emang udah seneng berorganisasi. Organisasi. Mungkin kalau SD SMP itu kita pramuka ya. Pramuka, ya. Senang. Terus di SMA OSIS nih. Iya, itu udah pasti nih. Senang berorganisasi lah. Okay. Mau di kampung, di rumah itu kita ikut biasanya dulu gitu. Jadi emang udah senang berorganisasi, udah terbiasa gitu ya. Terus apa yang membuat Mbak Nelly ini ingin berkontribusi gitu bersama rakyat, especially gitu ya. Apa yang membuat itu terjadi pada saat itu? Pertama kali gabung dengan Partai Perindo. Kalau gabung Partai Perindo awalnya saya waktu itu masih ormas. Oke. Saya waktu masih ormas. Sebelum di Perindo saya ada di partai lain sebenarnya. Kalau ketertarikan itu awalnya pengen cari teman banyak, kan ya bersilaturahmi, nambah ilmu, lama-lama tertarik semakin ke sini ternyata semakin asik kan. Emang ekstrovert ya, senang bersosialisasi dengan orang lain gitu. Kan Mbak Nelly juga datang dari Kota Malang ya, which is ya lumayan jauh lah dari sini. Berapa jam ya kalau pakai mobil? 10 jam kayak ada ya? 12 jam. Ya mungkin sekitar itu ya. Kalau naik pesawat ke Jakarta 1 jam. 1 jam ya. Nah mungkin pada saat itu ada sesuatu apa nih di Kota Malang gitu yang pengen Mbak Nelly ini berkontribusi untuk membenahi itu? Saya kebetulan asli Kota Malang ya Mbak ya. Saya asli Malang. Kalau katanya bahasa sini yang terkenal tuh Arema kan. Arema. Kalau aku Batu. Oh iya. Orang-orangnya maksudnya keras kepala enggak ya? Oh beda. Batu itu termasuk Arema juga Mbak. Arema ya, Arema. Jadi saya ingin berbuat untuk tentunya kota kelahiran saya kan. Apa sih yang saya harus berbuat? Mungkin dengan saya tidak bisa merubah 100%, minimal 0,1 saya harus bisa merubah untuk kota saya. Ketertarikan itu semakin lama semakin. Jadi saya untuk bagaimana saya harus berbuat untuk kota saya gitu. Kebetulan saya dapat amanat untuk menjadi ketua ormas. Waktu itu ormas dulu Mbak, belum menjadi partai kan, Perindo kan waktu itu. Ketertarikan ini sambil saya belajar kanan kiri, tanya dari saya yang tidak tahu apa-apa, saya harus dari nol, tapi harus banyak mau belajar
dan tanya yang ke senior. Mungkin itu. Terus menjadi partai itu sebenarnya awalnya saya nggak pede dengan diri saya sendiri. Saya nggak mau yang dapat surat mandat, saya harus cari ketua di 3 daerah. Kota Malang, Kabupaten Batu waktu itu kan. Tapi surat mandatnya saya yang dapat amanat dari ketum waktu itu kan. Gimana caranya saya dari ketua? Saya cari ketua Mbak untuk Kota Malang, tidak diri saya sendiri. Kebetulan dapat teman saya yang mau. Tapi dari DPW nggak ngizinin, dah Mbak Nelly aja. Saya mampu nggak? Namanya perempuan kan terbatas toh waktunya, mampu nggak? Tapi ya bismillah lah sambil belajar. Sudah berapa lama berarti Ibu? Perindo udah berapa lama? Semenjak ada Perindo. Oh, udah lama banget. Artinya sampai sekarang ya ternyata bisa untuk dijalani ya. Alhamdulillah. Pembagian waktunya gimana Mbak? Aku tuh impress banget loh, bener-bener kayak ibu rumah tangga, kemudian membagi waktu dengan teman-teman juga pasti ada kan, sosialisasi, hangout udah pasti ada, belum ngurusin warga juga. Tuh gimana membagi waktunya Mbak Nelly? Pembagian waktunya itu memang susah-susah gampang ya. Iya loh. Tapi skala prioritas itu harus ada. Jadi kalau yang memang di rumah tidak terlalu urgent, ya kita skala prioritas yang untuk warga kan gitu ya. Kalau yang memang di warga tidak bisa ditunda. Jadi apapun rumah ataupun di luar, skala prioritas itu yang harus kita dulukan. Skala prioritas. Karena kita tahu pekerjaan seorang wanita itu luar biasa. Apalagi jangankan pakai kerjaan-kerjaan lain deh, ibu rumah tangga aja kan luar biasa ya pekerjaannya gitu loh. Tapi Mbak Nelly sendiri selain di Perindo ini kesibukan di luar ngapain lagi? Saya kebetulan ada di KONI juga. Waduh luar biasa, sibuk banget nih. Di KONI juga ada di beberapa komunitas di Malang. Saya banyak di situ juga. Wah, luar biasa. Kegiatan sosial ada, saya punya komunitas sosial ada juga di situ. Jadi emang selalu berhubungan dengan masyarakat ya. Iya. Bu Nelly luar biasa sekali loh ini kesibukannya ya. Tapi apa pendapat Bu Nelly tentang pandangan orang-orang yang katanya ya perempuan kayaknya tidak akan bisa 100% menjadi seorang pemimpin? Menurut saya itu orang berbeda-beda punya pandangan ya, karena perempuan dan laki-laki memang berbeda. Kita kodrat itu sudah berbeda, tapi partisipasi perempuan ini penting sekali. Kalau ada orang bilang perempuan tidak mampu, bagaimana kita membuktikan harus mampu? Jadi kita berbicara saya aja di Kota Malang ya, memimpin Kota Malang kebetulan saat ini adalah perempuan satu-satunya yang memimpin partai politik di Kota Malang saya. Mbak Nelly luar biasa. Gitu kan, semuanya laki-laki. Kadang-kadang kalau pertemuan antar wilayah atau pimpinan partai, ya saya cantik sendiri, karena saya perempuan sendiri. Pandangan itu pasti banyak orang yang menganggap tidak mampu. Memang iya. Banyak ya? Banyak sekali. Perempuan itu kadang kita dianggap sebelah mata. Wedo iso enggak, kalau bahasa Jawanya kan gitu. Perempuan bisa enggak kan gitu kan. Kita harus membuktikan, karena memimpin kalau bagi saya adalah harus dari hati kan. Iya dong. Harus dari hati. Mungkin alhamdulillah sampai saat ini kader saya kader yang sangat loyal. Pengurus saya yang sangat loyal, terus kepada masyarakat mereka sangat loyal, itu yang membuat saya semakin semangat. Gitu. Karena terbukti ya, kalau memang nggak bisa ya Mbak Nelly bisa sampai di titik ini gitu ya. Jadi banyak orang-orang yang percaya juga gitu istilahnya ya. Nah, tapi kalau menurut pandangan Mbak Nelly sendiri so far sebagai pemimpin seorang perempuan gitu, melihat antusiasme perempuan-perempuan yang ada di Kota Malang khususnya terhadap politik itu gimana? Apakah mereka banyak yang anti atau justru banyak yang tertarik? Susah-susah gampang. Saya bilang banyak anti atau banyak yang tertarik. Saya bilang ya 50-50 lah Mbak. 50-50 ya, jadi masih belum bisa menggambarkan karena sebenarnya ya agak susah juga mencari kader perempuan itu susah. Oh gitu. Mencari pengurus perempuan itu susah. Mungkin kendalanya banyak kan mungkin di rumah, pertama ya di rumah. Kalau anak-anak remaja, saat remaja mungkin dia senang, nanti kalau udah mereka merit pasti susah juga kan. Benar-benar. Skala prioritasnya beda-beda. Betul. Tiap orang gitu. Setiap orang kan kebutuhannya juga beda-beda. Kepentingannya beda-beda. Tapi kalau menurut Mbak Nelly sendiri seberapa penting politik untuk perempuan? Menurut saya sangat penting, karena perempuan itu yang tahu bagaimana caranya perempuan
menarik dirinya sendiri untuk kepentingan masyarakat. Jadi kita yang tahu kebutuhan diri kita sendiri untuk masyarakat, karena perempuan dan laki-laki berbeda. Kenapa kita berbeda? Yang tahu kebutuhan perempuan ya kita sendiri. Setuju. Jadi gitu. Jadi kita sendiri. Kalau perempuan jangan takut berpolitik, karena politik itu sebenarnya pada dasarnya indah dari kacamata kita masing-masing. Kita sikapi dari diri kita sendiri, bagaimana kita bersikap, sehingga menurut saya politik itu asik. Politik itu asik ya. Politik itu Ini asik. pengalaman Mbak Nelly loh yang sudah terjun ke dunia politik bertahun-tahun dan ternyata asik ya. Jadi nggak ada salahnya buat dicoba gitu ya. Betul. Dan kalau tadi berbicara mengenai ketertarikan perempuan-perempuan terhadap politik kan masih 50-50 ya. Masih belum bisa terlihat juga lah sebanyak apa antusiasme para perempuan ini untuk masuk ke dunia politik. Nah, sesuai data ini keterwakilan perempuan di parlemen hasil pemilu 2019 ini ternyata masih cukup rendah, 20,8%. Nah, ini biar keterwakilan perempuan di pemilu 2024 nanti untuk semakin meningkat ya, apa yang harus dilakukan nih Mbak Nelly untuk oleh partai politiknya itu sendiri supaya perempuan itu bisa bersaing lah gitu. Karena kita berbicara politik ya, tentunya pertama saya harus meyakinkan kepada masyarakat atau kepada para perempuan, wanita-wanita hebat yang ingin terjun ke politik. Saya harus meyakinkan bahwa politik itu tidak seperti yang katanya kejam, politik tidak seperti yang katanya harus sikut kanan sikut kiri, tidak. Di politik itu ada ajang silaturahmi pertama yang baik ya, ada ajang kita berguru kepada siapapun, mencari ilmu kepada siapapun. Di politik itu kita menambah jaringan, bisa bertemu dengan orang-orang hebat. Kita juga akan bertemu kepada masyarakat, kita akan lebih dekat juga di politik atau tidak. Sebenarnya bisa kita dekat dengan masyarakat kan. Tapi menurut saya perempuan terjunlah di politik karena kita akan tahu apa yang dibutuhkan wanita untuk nanti ke depannya gitu. Iya, karena jangka panjang kan. Betul. Karena selalu ada pertemuan juga ya, apa yang kurang, apa yang harus diperbaharui begitu ya. Karena nanti politik itu sebenarnya kalau di Indonesia kan sudah dari abad 19 sudah ada kan. Kita mempunyai orang-orang hebat seperti R.A. Kartini, Cut Nyak-din itu kan. Kita mempunyai tokoh-tokoh hebat yang di Indonesia itu kan tuh. Benar. Pergerakan mereka yang harus kita ikutin. Era itu dan era sekarang mungkin berbeda, tapi saya yakin tujuan beliau-beliau yang pendahulu kita itu adalah untuk kepentingan perempuan dan bangsa Indonesia. Setuju. Tapi sayangnya dalam beberapa kasus memang banyak nih caleg-caleg perempuan yang sering mendapatkan perilaku yang tidak baik lah dari partai politiknya, entah itu materi ataupun non materi dalam apa bisa kita bilang kualitasnya lah. Mungkin orang-orang ngelihatnya sebelah mata tadi ya, yang tadi dibilang oleh Mbak Nelly. Apakah memang ini pembuktian kalau partai politik juga tidak sepercaya itu dengan kualitas perempuan? Nah, tanggapan Mbak Nelly sendiri gimana tuh? Itu mungkin karena gini Mbak, memang saya akuin untuk dapat caleg perempuan itu susah. Susah banget. Karena itu harus memenuhi kuota. Jadi memenuhi kuota ya 30. Kalau kuotanya itu kurang dari 1 berarti gugur 3 kan laki-lakinya. Biasanya gugur berapa persen dari perempuannya. Nah, akhirnya yang terjadi kadang-kadang perempuan hanya namanya saja yang ada di pencalekan ya. Enggak semua mereka totalitas. Kadang-kadang kan gitu, enggak semua mereka totalitas. Jadi setelah itu nanti kita susah gitu loh carinya. Kadang-kadang hanya namanya saja yang ada. Nah, untuk mencari yang betul-betul kualitas, saya pun mengalami itu. Mungkin perlu memang hadirnya partai politik itu meyakinkan. Meyakinkan bagaimana kalau di politik itu kita akan lebih bisa berbuat banyak untuk kepentingan masyarakat, kepentingan kita perempuan sendiri, karena banyak sekali kepentingan perempuan ini yang harus diatur undang-undang juga kan, yang harus kita ikuti kan. Banyak sekali contohnya yang lagi viral, contoh yang baru-baru ini kawin paksa yang di daerah mana itu, yang di luar Pulau Jawa kemarin, yang diculik dulu rame-rame kan. Kita sebagai perempuan tuh kok gini banget ya. Nah, tapi antara budaya dan kriminal akhirnya kan beda sedikit. Kita menghargai banget budaya, memang harus
budaya kita kan banyak keren ya, tapi budaya yang setidaknya merugikan perempuan itu mudah-mudahan tidak ada lagi. Tidak ada lagi, betul, sehingga betul. perempuan-perempuan mendapatkan haknya kan Iya, gitu. iya, iya. Tapi dengan perlakuan-perlakuan yang mungkin kurang mengenakan lah untuk para perempuan-perempuan ini ya, mungkin akhirnya membuat para perempuan ini jadi ya malas juga ya masuk Males politik juga, gitu. Kita dipandang sebelah mata, kemudian mungkin ketika kita bersuara juga nggak akan terlalu didengar, bahkan mungkin tidak didengar sama sekali gitu ya. Nah, apa nih yang usaha-usaha yang dilakukan oleh Mbak Nelly untuk bisa meyakinkan kepada mereka kalau ya politik tuh asik kok gitu? Menurut saya memang politik asik. Terus saya sebenarnya orangnya totalitas. Saya totalitas kalau di partai itu bagaimana saya meyakinkan dan istilahnya mempromosikan partai saya itu baik-baik saja dan indah. Partai Perindo tentunya lebih kita harus terjun dan mencontohkan diri kita sendiri. Kayak baru-baru ini Partai Perindo Kota Malang kita memberikan apresiasi kepada beberapa tokoh yang sangat luar biasa. Di Malang ini saya menganggap Partai Perindo satu-satunya partai yang memberikan apresiasi kepada masyarakat. Itu kita membuktikan bahwa saya yang perempuan memimpin partai ini, tapi kita bagaimana kader kita turun memandang masyarakat yang hebat-hebat di Kota Malang, kita beri apresiasi. Dan alhamdulillah kemarin ya lumayan viral, Mbak. Terus katanya teman-teman media, Bu, ini pertama kali di Indonesia partai politik yang memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Itu bukti bahwa saya perempuan harus punya ide yang bagus, harus punya ide yang kreatif supaya masyarakat itu nggak jenuh dan juga nggak takut kepada politik. Itu dia ya. Kita sambil lihat ada artikel juga nih mengenai Mbak Nelly pastinya ya. Coba kita lihat dulu ini artikel apa. Nah ini nih, ini ada satu artikel yang bilang kalau Ketua Perindo Kota Malang yakinkan perempuan tak takut berpolitik, yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Mbak Nelly. Kemudian ini ada satu artikel juga, prihatin nasib kaum hawa, Perindo Kota Malang akan gelar konferensi nasional perempuan, libatkan para tokoh papan atas. Oh ini gimana nih? Mungkin boleh diceritain. Ini saat ada satu event ya, Mbak Nelly ya. Ini salah satu event, sebenarnya banyak sekali saya event-event tentang perempuan ya. Oke, ini di Februari kemarin ya Mbak Nelly? Ini Februari dan alhamdulillah narasumbernya semua datang, narasumbernya memberikan memberikan ilmunya kepada teman-teman penontonnya juga, terutama juga kepada saya, bahwa dari sisi-sisi satu sama lain beda-beda ya narasumbernya. Untuk kepentingan perempuan tuh menurut saya ini sangat bagus, Mbak. Untuk mungkin di YouTube masih ada kok, kalau yang belum melihat monggo nanti bisa di ini. Bagus sekali karena ada Mbak Angel, Mbak Lesti, terus itu Mbak Dwi Sekjen, ada Pak Raufik, Mbak Dia, dan di sini juga ada ketua DPW saya waktu itu. Oke, ini speaker-speaker yang sangat luar biasa ya, yang bisa hadir di Konferensi Nasional Perempuan Indonesia 2022 yang memang exactly ini membahas mengenai perempuan gitu. Balik lagi ke soal tadi Mbak Nelly yang tadi sudah disebutkan gitu, kalau perempuan-perempuan itu mungkin takut untuk melangkah ke dunia politik karena memang tidak didengar, kadang tidak didengar gitu ya suaranya gitu. Selain itu apalagi sih Mbak Nelly sebenarnya yang ditakuti oleh para perempuan-perempuan ini sehingga mereka takut untuk melangkah ke dunia politik? Kalau menurut saya gini, takutnya itu mungkin itu tadi Mbak yang saya bilang, orang itu sudah berasumsi jelek dulu ya, politik itu kotor. Pertama ya, kalau kita berkeluarga pasti kendalanya di rumah, suami. Kalau suami mendukung, insya Allah pasti jalannya enak, lancar. Kalau saya kan suami saya teman diskusi yang paling enak kan, sahabat. Terus suami saya yang selalu memberikan dorongan, itu yang mungkin membuat langkah saya lebih enak gitu ya. Tapi kalau kita di rumah terkendala komunikasi kurang bagus, saya rasa nanti kurang bagus juga kita di luar. Kita perbaiki dulu di dalam rumah sehingga nanti kita di luar lebih bagus. Kalau bagi yang berumah tangga yang belum berumah tangga, sambil belajar mencari ilmu satu,
menambah wawasan, juga silaturahmi. Yang terpenting kita bisa lebih banyak berbuat untuk bangsa dan negara. Itu dia ya, cari support system. Mm-mm. Cari support system, cari main system. Kalau belum berumah tangga, ya diskusilah dengan sahabat-sahabat terdekat atau mungkin orang tua gitu ya. Betul. Supaya perjalanannya bisa lancar Lebih gitu. bagus. Nah, kalau berbicara mengenai dukungan dari Partai Perindonya sendiri kepada kader-kader perempuannya, itu dalam bentuk apa dan seperti apa? Saya kebetulan ada beberapa ketua DPC saya perempuan. Oke. Pengurus saya perempuan, alhamdulillah lebih dari kuota. Yes. Lebih dari kuota. Jadi teman diskusi kita itu enak kan, Mbak ya, enak. Nah, supportnya itu ada beberapa pelatihan. Saya pelatihan, training itu sering nanti 3 bulan sekali kita datangkan trainer-trainer yang hebat. Kadang-kadang yang di Malang ada supaya nambah wawasan. Terus yang dalam waktu dekat ini kami juga untuk ibu-ibu rumah tangga mau ngadakan kita pelatihan bagaimana berkreasi. Sekarang kan lagi maraknya penjual online. Tapi kadang-kadang mereka, jualanku nggak laku. Bagaimana saya caranya berjual online yang bagus, itu kita panggilkan nanti bagaimana caranya kita training di Partai Perindo itu khusus untuk ibu-ibu. Nah, kalau untuk kader pendekatan, Mbak, yang pertama itu pendekatan Pendekatan ya. Pendekatan. Tapi selama ini pastinya itu salah satu cara untuk meningkatkan kualitas para kader lah begitu ya. Training apa aja selain jualan online yang sudah dilakukan di Kota Malang sendiri? Banyak sekali, Mbak. Pembuatan video yang untuk penjual online, terus bagaimana mengambil gambar itu kan untuk masyarakat. Kalau untuk kader kita training. Jadi training kita panggilkan beberapa narasumber yang hebat di Kota Malang beberapa kali supaya mereka lebih lagi berhati-hati secara berpolitik ini kan harus berhati-hati tapi asik kan sebenarnya. Jangan sampai salah sehingga nanti masyarakat juga nggak nyaman dengan kita kan. Kita harus membuktikan kepada masyarakat bahwa politik itu asik, enak, jangan takut. Itu yang itu tadi dari hatilah. Iya, jadi jangan takut lah untuk melangkah ya, terutama buat perempuan-perempuan khususnya di Kota Malang. Kalau memang ingin mencoba ya nggak ada salahnya gitu, karena dari partai juga akan sukarela membantu ya, apapun itu. Apalagi tadi sudah diceritakan juga oleh Mbak Nelly kalau sudah banyak training-training yang dilakukan gitu. Nah, mungkin terakhir nih Mbak Nelly, untuk teman-teman yang tertarik untuk join setelah mendengarkan obrolan kita dan tiba-tiba tertarik nih, kalau ingin cari tahu gitu, mungkin aku pengen coba nih training-trainingnya dulu atau mungkin ngumpul-ngumpulnya dulu nih sama teman-teman dari kader gitu, ini harus menghubungi kemana atau mungkin lihat-lihat sosial medianya di mana nih, khususnya untuk yang di Malang? Kalau di Malang ada IG. Instagram, Instagram DPD Kota Malang, TikToknya juga TikTok ada ya, aktif juga ya, luar biasa. Terus masih banyak lagi, Mbak, Facebooknya juga ada. Kalau alamat udah jelas, mungkin di Google udah juga ada. Itu semuanya insya Allah udah ada. Kalau untuk kaum milenial kan gampang, di dunia dalam genggaman gitu untuk anak-anak muda. Tinggal lihat aja di sosial media ya. Kalau gitu terakhir dong pesan-pesan untuk perempuan khususnya generasi milenial dan juga Gen Z untuk untuk melancarkan langkah mereka, terutama untuk mereka-mereka yang ingin join di dunia politik ini. Buat perempuan-perempuan yang dimanapun berada, jangan takut berpolitik, karena nanti kita bisa berbuat lebih banyak lagi untuk bangsa dan negara kita, khususnya untuk kaum perempuan. Kita yang lebih mengerti kebutuhan kita sendiri perempuan, dan nanti insya Allah mudah-mudahan kaum perempuan lebih aktif lagi. Amin, itu dia ya. Ya, semoga obrolan aku dan juga Mbak Nelly ini memberikan banyak insight ya, insightful lah buat teman-teman yang sedang menyaksikan podcast di episode kali ini. Dan tentunya berkaitan dengan Partai Perindo lagi ya, campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia tentunya sangat relate dengan movement yang dijalankan Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo juga memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera
Indonesia melalui Konvensi Rakyat. Ini adalah program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Kalau mau daftar caranya gampang dong, tinggal kunjungin aja website di bawah ini www.konvensirakyat.com, dan untuk kamu yang ingin mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website di www.partaiperindo.com. Ini dia ya. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Nelly yang sudah hadir di podcast kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Dan tungguin ya pengumuman giveaway-nya di Instagram @partaiperindo. Pokoknya 3 orang pemenang masing-masing mendapatkan voucher senilai Rp100.000. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Akhir kata saya Laras Tahira dan juga Mbak Nelly. Mohon pamit undur diri, sampai bertemu di podcast episode selanjutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan oleh